Halo teman-teman, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan terkait dengan konsep penyakit dari kanker endometrium. Pertama, pengertian kanker endometrium merupakan kanker ginekologi yang sering terjadi pada wanita. Kanker endometrium adalah kanker yang terjadi pada endometrium atau lapisan paling dalam dari dinding uterus, di mana sel-sel endometrium tumbuh secara tidak terkontrol, menginvasi dan merusak jaringan di sekitarnya. Data dari Global Burden of Cancer yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus. Kanker pada daerah serviks menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker. Berdasarkan hasil risk dapat diketahui bahwa prevalensi kanker pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki yang disebabkan karena jenis kanker serviks perempuan. Kanker endometrium menempati peringkat kelima tertinggi kanker pada wanita, yaitu sebanyak 319.605 kasus atau 4,8%. Penyebab kanker endometrium belum diketahui pasti, namun yang sering menjadi alasan utama terjadinya kanker endometrium yaitu terjadinya hiperplasia. Hiperplasia sendiri disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dengan penurunan produksi hormon sehingga dinding rahim menebal. Ada beberapa faktor risiko penyebab terjadinya kanker endometrium, diantaranya yang pertama faktor usia. Penderita banyak berada pada rentan usia premenopause dan menopause, di mana frekuensi ovulasi sudah menurun dan hilang pada menopause, mengartikan bahwa kerja hormon estrogen yang lebih dominan tanpa diimbangi oleh kerja progesteron pada endometrium. Yang kedua ada faktor obesitas. Faktor ini berhubungan dengan peningkatan jaringan adiposa pivot dan peningkatan oestron. Hal ini diduga memicu peningkatan potensial kerja estrogen secara terakumulasi terhadap endometrium yang menyebabkan ketidakseimbangan kerja hormon pada endometrium. Yang ketiga ada faktor infertilitas. Faktor yang dihubungkan dengan siklus menstruasi yang abnormal akibat gangguan hormon estrogen dan progesteron serta seringnya gangguan obat penubur, seperti pemberian estrogen dalam dosis besar. Yang keempat, ada faktor menarche. Memasuki masa menstruasi di usia yang terlalu dini atau kurang dari 12 tahun. Yang kelima, ada faktor kehamilan. Belum pernah hamil atau tidak mempunyai anak. Yang keenam, faktor pengobatan. Menjalani terapi hormon tamoxifen untuk penderita kanker payudara menggunakan preparat estrogen seperti terapi sulih hormon pada wanita menjelang menopause atau menderita sindrom hereditary non-polyposis colorectal cancer. Yang ketujuh, faktor herediter. Memiliki riwayat pada keluarga dengan kanker endometrium, usus besar, atau payudara, riwayat DM, riwayat hipertensi. Kita masuk pada patofisiologi dari kanker endometrium. Berdasarkan alur penyakit, kanker endometrium ini dimulai dengan hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium adalah keadaan di mana hormon estrogen meningkat dan hormon progesteron ini menurun sehingga terjadi penebalan pada dinding rahim. Keganasan yang terjadi pada hiperplasia endometrium ini akan menyebabkan karsinoma endometrium. Karsinoma endometrium ini akan menyebabkan peningkatan darah secara abnormal yang menyebabkan nekrosis atau risiko cedera akibat kematian dini pada sel dan jaringan endometrium. Komplikasi akibat nekrosis ini akan menyebabkan iritasi peritoneum. Iritasi peritoneum akan menyebabkan seseorang mengalami nyeri ketika haid karena terjadinya pendarahan. Iritasi peritoneum ini juga akan menyebabkan pengumpalan darah pada jaringan-jaringan endometrium sehingga terjadinya penekanan pada usus dan menyebabkan seseorang mengalami mual dan muntah. Pengobatan dari kanker endometrium ini akan menyebabkan gangguan citra tubuh pada klien. Tanda dan gejala kanker endometrium meliputi 9 tanda. Yang pertama, pendarahan vagina. Gejala ini biasanya sudah muncul sejak kanker stadium awal. Namun, pendarahan memiliki tanda yang berbeda, tergantung apakah pasien sudah menopause atau belum. Jika pasien belum menopause, pendarahan vagina ditandai dengan 4 tanda. Yang pertama, darah yang keluar selama menstruasi lebih banyak dan masa menstruasi lebih panjang, lebih dari 7 hari. Yang kedua, muncul bercak darah di luar masa menstruasi. Yang ketiga, siklus menstruasi terjadi setiap 21 hari atau lebih cepat. Yang keempat, pendarahan terjadi sebelum atau setelah berhubungan seksual. Untuk pasien yang telah memasuki masa menopause, setiap bentuk pendarahan atau bercak darah dari vagina yang muncul sedikitnya setahun sejak masa menopause dianggap tidak normal. Yang kedua,
keputihan encel yang terjadi setelah memasuki masa menopause. Yang ketiga, nyeri panggul atau perut bagian bawah, punggung atau bengkai. Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima, kesulitan atau nyeri saat berkemih. Yang keenam, pembesaran daerah rahim atau uterus. Yang ketujuh, mual. Yang kedelapan, kehilangan nafsu makan. Yang kesembilan, kehilangan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penata laksanaan dari kanker endometrium. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kanker endometrium yaitu yang pertama, pembedahan yang dilakukan apabila kanker masih belum menyebar di luar endometrium. Yang kedua, histerektomi total yang merupakan tindakan pengangkatan rahim atau uterus. Histerektomi total berarti seluruh uterus dan bagian organ di sekitarnya ikut diangkat. Yang ketiga, terapi radiasi yang biasanya dilakukan terapi radiasi yang dapat dikombinasikan dengan kemoterapi untuk menghilangkan sisa sel kanker dalam tubuh setelah proses pembedahan. Yang keempat, terapi hormon yang dilakukan untuk menurunkan pertumbuhan kanker. Terapi yang bisa digunakan yaitu hormon progesteron. Terapi ini dilakukan juga pada tipe kanker yang telah menyebar luas.